Shalom adik-adik. Nah, di minggu ini kita kembali lagi ketemu dalam ibadah sekolah minggu Gereja Anugerah Kristus. Nah, adik-adik, di minggu ini kita akan kembali memuji Tuhan dan kita akan kembali mendengarkan cerita firman Tuhan. Lo seharap adik-adik semua sudah pada duduk yang rapi ya, sudah pada siap untuk mengikuti ibadah hari ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, lo semua ajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan sudah memberkati tidur yang nyenyak pada malam hari, hingga Tuhan boleh memberkati kami boleh bangun dengan semangat dan sukacita yang baru untuk ibadah. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan, kami mau fokus, kami mau tertib, dan kami mau memuji Tuhan. Biarlah kiranya ibadah kali ini boleh memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa nih yang udah semangat untuk memuji Tuhan? Wah, pasti semuanya udah pada semangat ya untuk memuji Tuhan. Langsung aja kalian untuk memuji Tuhan, kita akan bersukacita bersama karena kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir. Kita mau angkat pujian, kasihnya seperti sungai. Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan. Benar ya bahwa kasih Tuhan itu seperti sungai yang mengalir, yang terus berjalan tanpa henti. Nah, selanjutnya kita akan menyiapkan hati kita mau fokus, kita mau tertib, karena kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, lalu kembali mau ajak kalian memuji Tuhan.
kita akan kembali mengangkat pujian Ajarku Mengerti. Shalom adik-adik, bertemu dengan Semu Maya. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini Lause mau cerita tentang abdi Allah atau hamba Tuhan dari Yehuda. Abdi Allah ini disuruh Tuhan untuk mendatangi Yerobeam. Suatu ketika Yerobeam sedang membakar persembahan di atas mezbah, ya, membakar korban untuk dipersembahkan kepada Tuhan, ya. Lalu si Yerobeam juga mengangkat imam-imam sembarangan untuk membakar korban di bukit atau di mezbahnya. Padahal waktu itu Tuhan kasih peringatan, gak boleh sembarang imam, ya, harus orang yang khusus. Yerobeam juga gak boleh bakar korban di situ, harus imam yang dipilih oleh Tuhan. Yerobeam ini bertindak sesuka hatinya. Lalu karena dosa ini Tuhan mengirimkan seseorang yang bernama abdi Allah, ya, hamba Tuhan. Gak disebut namanya siapa, tapi hanya disebut sebagai hamba Tuhan dari Yehuda. Dia berfirman, dia bilang, hai mezbah, Tuhan berfirman bahwa akan lahir dari keturunan Daud yang akan dinamai Yosia. Ya, Yosia itu akan membakar imam-imam yang mempersembahkan korban di bukit-bukit atau di mezbah-mezbah itu. Dan suatu saat akan ada tanda ajaib bahwa mezbah itu akan pecah sehingga tercurah abu yang di atasnya. Nah, ketika Yerobeam mendengar firman Tuhan yang keras seperti itu, dia marah. Lalu dia bilang, tangkap dia. Dia ulurkan tangannya. Tapi saat dia nggak suka sama abdi Allah itu, dia bilang tangkap dia. Ketika dia ngomong itu, tangannya jadi kejang, tangannya kaku, nggak bisa bergerak lagi, ya. Gak bisa bergerak. Nah, dia sadar, oh rupanya itu abdi Allah disuruh Tuhan.
Lalu dia ngomong, "Hai abdi Allah, hai hamba Tuhan, tolong doain tanganku supaya bisa gerak lagi. Tolonglah, supaya aku dapat belas kasihan." Lalu abdi Allah itu mendoakan Yerobeam, mendoakan tangannya yang kaku, yang kejang, dan akhirnya tangannya baik kembali. Ya. Lalu karena Yerobeam udah merasa sembuh, dia ngomong sama abdi Allah, "Kan kamu udah sembuhkan saya, mampirlah ke rumahku yuk. Nah, kamu mandi di rumahku, makan minum juga boleh. Habis itu kamu boleh pulang." Lalu apa ya respon dari abdi Allah itu? Dia bilang, "Tuhan sudah berfirman kepada saya nggak boleh makan, nggak boleh minum di tempatmu. Bahkan kalau kamu kasih pun setengah dari istanamu itu, dari kekayaanmu, dari hartamu dan uangmu, aku tetap tidak mau makan dan minum di rumahmu karena Tuhan sudah larang bagi saya." Akhirnya si abdi Allah itu pulang melalui jalan lain dan tidak kembali lagi melalui jalan yang telah diambilnya untuk datang ke Betel, ya. Di Betel tadi dia menjumpai Yerobeam. Nah, di Betel ada seorang nabi tua, adik-adik. Ada seorang nabi tua. Nabi tua ini mendengarkan cerita dari anak-anaknya bahwa ada seorang nabi dari Yehuda yang berfirman kepada Yerobeam di dekat Mesbah. Lalu nabi tua itu ngomong sama anaknya, "Di mana dia? Aku mau menjumpai dia. Ayo, ambil keledai. Saya mau nyusul dia di mana. Aku nak ketemu dengan dia." Lalu akhirnya nabi yang tua ini pergi menjumpai si abdi Allah itu, ya. Lalu ketika si nabi tua ini mendapati abdi Allah, rupanya si abdi Allah itu sedang duduk di bawah sebuah pohon besar. Ya, lalu si nabi tua itu bertanya, "Apakah engkau abdi Allah atau hamba Tuhan yang telah datang dari Yehuda?" Lalu dia ngomong, "Iya, aku orangnya," katanya, ya. "Kalau gitu, ayo ke rumahku untuk makan roti." Lalu si abdi Allah itu ngomong, "Gak boleh. Tuhan sudah bilang bahwa saya gak boleh makan, gak boleh minum, gak boleh singgah kepadamu. Ya, karena Tuhan sudah memerintahkannya kepadaku. Bahkan Tuhan bilang jangan berjalan pulang melalui jalan yang telah kau ambil itu." Tapi si nabi tua itu, adik-adik, bohong. Dia ngomong, dia rayu si abdi Allah itu, "Ayolah ke rumahku makan dulu. Aku juga abdi Allah. Aku juga nabi Tuhan sama seperti kau. Tuhan kok yang suruh aku untuk datang kepadamu. Tuhan yang suruh aku supaya kau makan di rumahku. Jadi kamu jangan tolak." Dia bohong, adik-adik. Nabi tua itu bohong. Nah, si abdi Allah itu percaya bahwa nabi tua itu disuruh untuk panggil dia makan di rumahnya. Akhirnya dia ikuti si nabi tua. Dia makan di rumahnya, dia minum di rumahnya, dan dia pulang melalui jalan yang sudah ditempuh tadi. Nah, apa yang terjadi, adik-adik? Nah, di Alkitab kita di sini dikatakan dia pulang, diberikan kepada dia keledai untuk dia pulang. Tapi apa yang terjadi? Ketika dia di tengah jalan, adik-adik, abdi Allah dari Yehuda itu diserang apa? Ada seekor singa mengendap-endap, ya. Kemudian singa itu menerkam dia sampai mati, adik-adik, ya. Kemudian mayat abdi Allah itu tercampak di jalan. Lalu keledai itu hanya berdiri di samping mayatnya, ya. Lalu ketika orang-orang lewat, mayat siapa itu di jalan? Orang-orang itu kemudian saling menceritakan, "Oh, ada mayat di sana loh, ada mayat di sana." Lalu si nabi tua yang tadi dengar bahwa ada mayat di jalan, cepat-cepat dia temui, ya, dan dia tahu itu adalah abdi Allah yang telah memberontak kepada Tuhan.
Lalu dia bawa abdi Allah itu, lalu dikuburkan dan ditangisi. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini kita melihat bahwa si abdi Allah itu pertama-tama taat sama Tuhan. Ketika dia ajak Yerobeam makan minum di rumahnya, dia nggak mau karena Tuhan udah bilang nggak boleh. Dia taat. Tapi ketika dia ketemu dengan nabi tua, dia terkecoh, ya. Dia tertipu dengan si nabi tua. Dan ketika diajak makan di rumahnya, Tuhan udah bilang nggak boleh kau makan di rumah dia, nggak boleh kau minum di rumah dia. Tapi dia terkecoh, dia tertipu, ya. Dia lebih percaya omongan manusia daripada omongan Tuhan. Dan akhirnya dia harus mati, diterkam singa di tengah jalan, dan mayatnya tercampak. Dari cerita ini adik-adik kita belajar untuk taat kepada Tuhan. Kita nggak boleh juga bohong seperti si nabi tua tadi. Tapi kita nggak boleh juga berontak atau melawan kepada Tuhan seperti abdi Allah. Udah jelas Tuhan ngomong nggak boleh, tapi dia masih lawan. Ketika dia melawan, dia memberontak, akhirnya dia mati dihukum Tuhan. Dengan cara apa? Dia diterkam oleh singa. Karena itu adik-adik, dalam hidup adik-adik Tuhan mau, ketika Tuhan berikan kita perintah, kita mau taat, kita mau dengar-dengaran, kita nggak boleh melawan. Ketika kita taat, Tuhan memberkati kita. Ketika kita melawan sama Tuhan, memberontak firman Tuhan, Tuhan akan kecewa dan sedih. Bahkan penghukuman, kalau kita nggak bertobat, Tuhan sudah menyiapkan penghukuman bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita adik-adik, belajar taat, belajar dengar-dengaran, jangan mudah tertipu, jangan mudah dibohongi. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Yerobeam supaya Yerobeam tidak sombong, tidak jahat. Kami juga belajar dari abdi Allah, tidak mudah tertipu dan selalu taat kepada Tuhan. Ini doa kami Bapa, sempurnakan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Adik-adik, ayat hafalan kita pagi hari ini dari Matius 11 ayat 15 yang bunyinya, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Apa adik-adik sekali lagi? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Jangan lupa kirim kepada guru-gurunya ya. Shalom. Wah, gimana nih adik-adik? Cerita firman Tuhannya sangat memberkati kan? Semoga apa yang sudah adik-adik dengarkan, boleh adik-adik lakukan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Dan jangan lupa ayat hafalannya dihafal dan segera dikumpulkan ya lause-lausenya dengan video. Nah, selanjutnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan seperti biasa, persembahannya dikumpulkan terlebih dahulu. Nanti papa atau mama boleh antar ke gereja. Oke? Nah, adik-adik, kita akan angkat pujian sambil memberikan yang terbaik. Kita mau bernyanyi, Yesus cinta semua bangsa. Tuhan cinta semua anak di
Nah, adik-adik, tadi kita udah sama-sama memberikan persembahan, kita juga sudah mengangkat pujian, dan kita juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saatnya ibadah kita akan berakhir, Pausa akan memimpin kita untuk berdoa untuk persembahan dan doa penutup. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk ibadah yang boleh Tuhan pimpin hingga pada akhirnya. Tuhan, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan berkati kehidupan kami selanjutnya. Terlebih dari itu, Tuhan berkati juga persembahan yang sudah kami berikan, supaya kiranya boleh dipergunakan dengan baik bagi gereja dan sekolah minggu kami. Tuhan, berkatilah kehidupan kami 1 minggu ke depan, supaya apapun yang kami kerjakan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya kami boleh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Memberkati juga keluarga kami, Papa, Mama, Koko, dan Cece. Kiranya semua dalam lindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, jangan lupa ya untuk terus jaga kesehatan. Dan adik-adik harus terus baca Alkitab dan berdoa. Jangan lupa juga ayat hafalan dihafalin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.